Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke belajar bersama PLC ya. Kali ini kita akan belajar register timer untuk aplikasi running lamp. Nah, di sini ada dua buah pas button stop dan pas button start ya. Pas button stop ini konfigurasi inputnya adalah sourcing ya. Sourcing itu COM-nya ya, COM akan terhubung pada tegangan 24 volt. Jadi kabel biru adalah COM. COM-nya terhubung pada tegangan 24 volt. Sedangkan input itu justru mendapat tegangan V min. Kebalikan dari project-project yang sebelumnya ya. Kalau project sebelumnya itu kita pakai konfigurasi syncing, yaitu tegangan V min-nya itu masuk ke COM dan inputnya justru dapat positif ya. Jangan bingung sourcing dan syncing. Kalau sourcing COM-nya dapat plus, kalau syncing COM-nya dapat min, gitu aja ya. Nah, ini pas buttonnya saya menggunakan kontak emergency ya. Kenapa ya? Karena pas buttonnya masih semua di sekolah ya. Saya ngambilnya emergency ini. Jadi emergensinya terhubung pada kontak NO di bawah ini ya. Ini NO ya. Ini NO. Sedangkan yang satu startnya adalah momentary ya. Jadi momentary itu ketika ditekan bernilai 1, kemudian otomatis dia akan kembali ke posisi awal, itu momentary. Kalau ini namanya saklar pas button ya, bukan momentary ya. Ini kalau ditekan terus ya, sebelum dilepas ya logikanya akan tetap sama. Baru dilepas dia akan berubah logika. Nah, seperti itu. Kemudian untuk konfigurasi wiringnya, wiring saya juga menggunakan metode sourcing ya, pengawatan sourcing ya. Sourcing apa itu tadi? COM-nya akan terhubung kepada fase positif ya, COM-nya outputan. Kan ini ada COM. Alamat 00 itu COM-nya adalah yang ini, 01 COM-nya yang bawah sini, 02, 03 COM-nya pakai yang ini ya. Jadi tidak boleh ngasal ya. Yang penting tak pasang COM ini nanti hidup semua, enggak. Jadi ada COM sesuai dengan alamat yang tertera pada bagian output ini. Nah, COM-nya ini dan ini itu saya sambungkan dengan tegangan 220 ya, fase karena sourcing ya, metode saya dalam konfigurasi outputnya. Alamatnya tentu 00, 01 dan 02. Itu saja. Untuk konfigurasi pengawatan MCB dan sebagainya saya rasa di video saya sebelumnya sudah banyak ya. Kita langsung saja ke bagian yang penting, yaitu adalah bagian program. Oke, langsung saja kita buat programnya menggunakan CX Programmer. Kita buka saja CX Programmernya. Kemudian seperti biasa file new. Lanjut kita pilih CP1E dan setting E20 karena PLC-nya menggunakan E20. Kemudian oke. Nah, di sini kan kita akan membuat running lamp dengan dua buah pas button ya, yaitu pas button start dan stop. Oke, kita buat dulu yang namanya pas button stop ya. Jadi di sini pas button stop saya kasih alamat 00 seperti ini ya, stop. Alamat 00. Jadi kontak ini NC dan di hardware-nya itu adalah NO ya. Jadi ketika kontaknya limit switch pas buttonnya saya tekan, maka stopnya akan jadi NO. Kemudian saya gunakan alamat 001. 001 ini saya gunakan untuk start ya. Kemudian saya kasihkan output lampu pertama di alamat ini ya, 10.000. Saya kasih lamp 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mengakses
timernya. Kita buat pengunci dulu, sorry. Tujuan dari pengunci ini, apabila startnya itu kita tekan sesaat, dia bisa mengunci ya, tetap timingnya tetap berjalan. Cara penulisan timer itu kita ketik time, spasi, alamatnya, saya kasih alamat 00. Kemudian pagar saya kasih 50 ya. 50 itu artinya 50 dikalikan 0,1 ya. Jadi dia adalah 5 detik. Seperti itu ya. Kalau misalkan 500 berarti dia adalah 50 detik gitu ya. Dikalikan 0,1 itu siklus timingnya. Oke, kemudian saya saya beri alamat tim kosong gitu ya, atau timer 0, tim 0. Oke, seperti ini ya. Nah, ini prinsip kerjanya. Apabila tombol start saya tekan, ya kan karena pas button ya, jadi dia momentari ya. Karena momentari, dia akan kembali posisi semula, tapi timer masih menghitung. Kenapa? Karena ini masih terkunci ya. Rangkaian ini jadi pengunci, jadi ini masih jalan, timernya menghitung. Nah, untuk memutus lampu ini, maka kan kita butuh namanya switch ya, untuk mematikan lampu. Nah, switch-nya itu kita pakai timernya itu sendiri di sini ya. Jadi kita kasih alamat timernya, karena timernya 00 ya, kita tulis saja 00 timer. Nah, seperti ini. Ini apabila kita simulasikan, jadinya akan seperti ini ya. Nah, ini kita tekan ya saat saja 1, kemudian kita kembalikan ke 0 karena dia momentari. Hidup, kemudian mati. Seperti itu ya. Ini adalah lampu yang pertama. Untuk menjalankan lampu yang kedua, itu prinsipnya sama ya. Jadi dari timer ini tuh selain untuk mematikan lampu yang pertama, dia juga berfungsi untuk menghidupkan lampu yang kedua. Jadi kita copy saja program ini, kemudian kita kasih di baris kedua. Nah, pada baris kedua ini, startnya ini kita ganti menjadi alamat timer T000 ya, alamat timer pertama. Sudah ya. Kemudian lampunya ini adalah lampu yang kedua. Alamatnya adalah 10.001. Kita kasih nama lamp 1. Nah, seperti ini. Sudah, kemudian penguncinya harus sama ya. Penguncinya harus sama. Kalau tidak sama, ya nanti penguncinya tidak berfungsi. Nah, setelah itu, kita rubah timernya ini ya. Ini kita rubah menjadi alamat 01. 001 T-nya. Kita kasih alamat tim 1. Oke. Nah, ini juga kita ubah ya, jadi alamatnya 1. Nah, ini jadi alamat timer 1. Nah, apabila kita simulasikan, maka akan muncul hasil dia akan berjalan ya. Dari sini menuju ke lampu ke 1. Oke. Nah, seperti ini. Kita kemudian kembalikan kondisinya awal. Nah, nyala, mati, kemudian yang ini akan nyala. Nah, ini mati lagi ya. Nah, kita karena lampu di hardware-nya itu ada 3, maka kita copy sekali lagi saja supaya durasi pembuatan program ini tidak terlalu lama ya. Sama seperti yang tadi, ini kita ganti menjadi alamat 0 berapa? Nah, 01. Karena dia akan meminta kondisi timer sebelumnya. Nah, timer sebelumnya kan ini. Nah, ini kita ganti alamatnya untuk lampu alamat 10.002. Lampu yang ketiga. Nah, seperti ini ya. Lampu yang ketiga. Kemudian yang ini juga sama penguncinya. Kita samakan menjadi lampu yang ketiga.
lamp 3. Oh, sorry, alamatnya salah ya. Ini kita kasih lampu 2 saja. 3. Alamatnya salah ya, sorry. Ini kita ganti menjadi alamat. Nah, seperti ini ya, sudah selesai. Kemudian timernya ini kita rubah juga. Timernya menjadi 02. Tim 2. Ini juga sama, kita ganti menjadi alamat 02. Nah, sudah ya, seperti ini. Nah, bagaimana untuk mengembalikan siklusnya ke keadaan awal? Artinya dia setelah sampai di posisi lampu ketiga, lampu 1, 2, 3, dia itu tidak berhenti, tidak mati, tapi kembali ke kondisi awal lagi. Ini gimana caranya? Ya, kita taruh ya eksekusi terakhir kan timer ini. Jadi timer ini untuk selain untuk mematikan ini, kita kembalikan lagi ke siklus awalnya. Siklus awal yaitu kan yang ini. Start yang ini ya. Ya kita tulis saja T002. Nah, dia akan mengembalikan siklus terakhir menjadi siklus yang pertama. Siklus terakhir kan tim 002. Kita pasangkan di siklus pertama supaya dia tetap berjalan secara kontinu ya. Jadi kita coba saja apakah angkanya ini berhasil atau tidak. Ya, kita tekan start komentari, kemudian kita kasih 0. Nah, dia akan berhitung ya. Lampu pertama akan jalan, kemudian lampu kedua menunggu timer habis, lampu ketiga, dan lampu ketiga apakah bisa kembali ke lampu awal lagi. Nah, ternyata bisa ya ke lampu awal. Kemudian apabila stop ini kita tekan, kita kasih nilai 1 ya. Nah, dia akan berhenti semua ya, otomatis dia akan berhenti semua ya. Kenapa? Karena penguncinya ini akan terputus ya. Penguncinya akan terputus. Karena penguncinya terputus, otomatis tidak ada energi yang memasok timernya untuk bekerja, sehingga dia akan mati semua. Nah, kita kembalikan timer ini ke keadaan semula. Kok timer stopnya ya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Ya. Cukup sederhana ya. Ini aplikasi timer. Untuk besok juga masih kita akan belajar tentang register lagi ya. Oke, kemudian kita bisa downloadkan ini ke PLC-nya. Kita hubungkan dulu ya kabel USB-nya ke PLC. Kabel USB ini nggak pakai kabel printer ya. Kita masukkan ke PLC-nya seperti ini. Kemudian kita hidupkan stop kontaknya. Kalau sudah ada bunyi seperti itu, berarti PLC sudah hidup ya. Kemudian kita coba ke PLC online ya. PLC kita klik tadi online ya. Kemudian kita transferkan PLC. Transfer sebentar. Online dulu ya. Nah, sudah. Kemudian PLC transfer to PLC-nya. Oke. Yes. Yes. Oke. Yes. Nah, sudah, kita masuk ke sininya ya. Kemudian saya akan tekan tombol start ini ya, tekan. Nah, LED akan bergerak dari lampu 1, lampu 2, ke lampu 3,
dan akan kembali lagi ke lampu pertama. Nah, ini apabila saya tekan tombol stopnya, maka dia akan mati. Nah, untuk ini tidak bisa nyala ya, karena kalau ditekan tombol stopnya, timernya tidak bisa nyala. Kenapa? Karena pada kontak stopnya itu dia masih terputus ya, karena emergency buttonnya itu masih tertekan ya. Jadi kita release dulu ya, ini dengan cara memutar. Nah, ini sudah naik ya, sudah naik, emergensinya sudah kembali ke posisi NC, baru kita tekan tombol start lagi. Nah, ini adalah aplikasi timer menggunakan aplikasi timer dengan fungsi untuk running lamp ya, seperti itu ya. Oke, sekian dari saya. Untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan belajar register div up, div down, keep, move, compare dan sebagainya ya, sebelum kita masuk ke program motor 3 pas, inverter, HMI dan lain-lainnya. Jadi tunggu saja video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.